Ternyata pelaku pembubaran paksa villa yang viral kemarin di Sukabumi itu ada yang kabur, guys. Ternyata dalangnya kabur. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa mereka kabur? Kenapa mereka nggak bertanggung jawab? Siapa dalang dari semua ini? Kemudian beberapa hari yang lalu, istri-istri daripada tersangka yang ditetapkan oleh polisi sejumlah 7 orang, istri-istri mereka menemui atau keluarga mereka menemui KDM beberapa hari yang lalu. Apa tuntutan mereka? Apa tujuan mereka bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi? Tujuan mereka yang pertama itu, mereka pengen minta keadilan. Lucu juga ya sebenarnya. Sebenarnya yang minta keadilan itu korbannya. Siapa itu korbannya? Ya, orang-orang yang dipersekusi kemarin ya. Pak Yongki yang punya villa, Bu Nina, kemudian anak-anak kecil ya, muda-mudi Kristen yang retret di sana, itu sebenarnya korbannya. Tapi saya melihat ya, ketika keluarga daripada tersangka, ketujuh tersangka ini menghadap Kang Deddy Mulyadi, mereka seolah-olah, saya melihatnya, playing victim, seolah-olah mereka lah korban, padahal mereka ya keluarga daripada pelaku. Mereka mengatakan inti daripada pertemuan daripada mereka itu adalah mereka mengatakan untuk ya, mereka mengusulkan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan atau mencabut aduan. Mereka ya secara halus mengatakan bahwa ya kita selesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara materai ya, seperti yang sudah-sudah lah yang terjadi di Konoha. Seperti dugaan saya, semua ini akan berakhir di atas materai seperti biasanya. Nah, kemudian ya, ada satu hal yang bikin saya heran gitu ya. Kenapa hal seperti ini terjadi di Konoha? Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas yang ada di Konoha terhadap minoritas, terutama umat Kristen, jumlahnya bukan hampir lagi, emang sudah sampai 1000 kasus. Bayangkan, 1000 kasus. Jadi kalau cuma sekali, 2 kali, itu kerjaan daripada oknum. Tapi kalau sudah berkali-kali, sampai 1000 kali, ya, itu artinya ada semacam tujuan tersembunyi yang tidak kita ketahui, yang jarang diketahui oleh orang-orang awam. Jadi di video ini saya akan bongkar apa sih tujuan mereka itu sebenarnya, apa sih yang jadi permasalahan. Ya, kenapa setiap kejadian seperti ini pasti banyak warga Konoha yang mengatakan jangan salahin agamanya dong, ya salahin orangnya, jangan salahin agamanya dong, ya itu kan oknum, itu kan orangnya yang salah, jangan salahkan agamanya. Biasa disebut dengan jangan salahin ininya dong, agama Islamnya, tapi salahin umat Muslimnya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang salah? Apakah agama dalam ya kejadian ini terlibat atau tidak? Menarik untuk kita bahas. Sebenarnya inti daripada kejadian-kejadian yang terjadi di Konoha ya, seperti persekusi rumah ibadah, termasuk yang paling viral seantero jagat raya, yaitu yang terjadi di Sukabumi kemarin ya. Viral karena apa? Karena momennya pas ya, saya melihatnya. Video-videonya ada, kemudian ya yang dipersekusi itu bukan rumah ibadah. Ya, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka kemakan hoax, ya ada seseorang yang menggerakkan mereka, ada dalangnya, ya ada seseorang yang bekerja di balik layar. Nah, menurut saya ya, kalau saya perhatikan, orang yang menggerakkan mereka ini, dalangnya itu adalah orang yang punya pengaruh di pemerintahan. Ya, saya bisa menjamin itu. Dia punya akses yang sangat luar biasa terhadap pemerintahan. Dia bisa menekan ya, menekan aparat yang ada di Konoha, kemudian menekan DPR, semua ya bisa ya punya akses dari dalang yang melakukan ya persekusi orang ibadat di Sukabumi kemarin ya. Jadi ini sangat mengerikan guys ya. Kalau saya ya bisa menganalisis, orang ini sangat mengerikan, sangat luar biasa ya pengaruhnya.
Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dimau oleh dalang daripada yang melakukan persekusi rumah ibadah? Bukan rumah ibadah ya, tapi rumah singgah yang ada di Sukabumi. Apa sebenarnya tujuan mereka? Tujuan mereka itu yang paling masuk akal itu adalah seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya. Mereka pengen mendirikan negara di dalam negara. Ya. Mereka pengen mendirikan negara di dalam negara, dan yang pengen mereka dirikan itulah negara agama. Apa alasan yang paling masuk akal? Kenapa mereka mendirikan negara agama? Karena mereka berpikir ya, banyak warga Konoha di Konoha ya, umat mayoritas berpikir bahwa Konoha ini harusnya negara Islam, harusnya bersyariat. Kita tuh nggak cocok negara Pancasila, nggak cocok negara demokrasi. Kita tuh harusnya seperti Iran misalnya. Ada kok yang berpikiran seperti itu ya, bukan saya ya. Ada banyak orang yang berprinsip seperti itu di Konoha. Kalau saya bisa menganalisis ya, kita tuh harus seperti Suriah misalnya, Afghanistan misalnya, Irak misalnya, Iran. Harusnya kita seperti itu. Ada pikiran semacam seperti itu, ya, prinsip seperti itu di Konoha. Ya, mereka punya CCM, yaitu cita-cita mulia. Biasa disebut dengan khilafah. Jadi karena untuk mendirikan khilafah ini, mereka berusaha mengubah Pancasila. Mereka nggak sepakat dengan Pancasila. Ya walaupun misalnya ya, di luar mereka mengatakan, oh kita negara Pancasila dan sebagainya. Padahal dalam hati mereka nggak sepakat itu. Mereka pengen mendirikan negara agama. Itulah alasannya kenapa kalau ada orang yang lagi ibadah, ya mereka selalu persekusi. Kenapa? Apa hubungannya antara khilafah? Ya, apa hubungannya antara ya, negara bersyariat Islam dengan pembubaran paksa ibadah ini? Apa hubungannya? Jadi ini sangat berhubungan, guys. Punya punya korelasi yang sangat signifikan. Apa itu korelasinya? Jadi gini, kalau misalnya nih di Konoha itu banyak pembangunan rumah ibadah, ya, pembangunan gereja misalnya. Pembangunan gereja itu kan dipersulit ya. Apa tujuan mereka? Biar kelompok mereka itu tidak berkurang. Kalau kelompok mereka berkurang, ya misalnya nih dari 80% jadi 70% misalnya, atau jadi 60%, maka CCM mereka atau cita-cita mulia mereka, yaitu untuk mendirikan Konoha menjadi negara khilafah, akan sirna, terhambat. Kenapa? Ya karena jumlahnya sangat sedikit. Kalau kita bandingkan dengan Suriah, Afghanistan, ya, kemudian Iran misalnya, mereka itu jumlah muslim di sana itu sekitar 97% ya kalau nggak salah ya. Jadi syarat untuk menjadikan Konoha menjadi negara agama itu jumlahnya harus 97%. Itulah alasannya kenapa ya agama mayoritas di Konoha itu ya mereka sangat gencar ya mencari umat. Ya, apa buktinya? Buktinya mereka kalau ada yang mualaf nih ya, dari minoritas ke mayoritas ya, mereka akan mengagung-agungkan, mereka akan memberikan karpet merah. Apa tujuannya? Tujuannya ya, secara tidak langsung mereka mengatakan, hey, kaum minoritas, masuklah ke golongan kita, ke mayoritas. Karena di sini enak loh, kita memperlakukan mereka sangat baik, seperti raja. Itu yang pengen mereka ucapkan. Ya, itu yang pengen mereka katakan, tapi mereka tidak mengatakan secara langsung ya. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu ya, kalau ada pindah dari minoritas ke mayoritas disanjung-sanjung ya. Berbeda dengan minoritas saya melihatnya. Kalau dari mayoritas ke minoritas itu pindah nggak begitu disanjung-sanjung, biasa aja gitu. Kenapa mereka lakukan seperti ini? Tujuannya apa? Tujuannya ini semacam cari member ya. Mirip seperti asuransi. Ya, mereka cari member sebanyak-banyak. Tujuannya apa? Untuk membentuk negara agama. Mereka akan mendirikan negara agama di dalam negara ya. Seperti mendirikan negara di dalam negara. Sebenarnya musuh daripada Pancasila ya orang-orang seperti ini sebenarnya. Negara akan dirongrong secara pelan-pelan tanpa kita sadari. Ya, jadi kalau boleh jujur ya, orang-orang seperti ini sebenarnya keliru ya. Mereka ya tidak memikirkan
dampak yang sangat luas. Mereka masih hidup dalam abad ke-7 gitu. Mereka ya masih euforia dengan ya, mendirikan negara agama. Mereka tidak belajar dengan sejarah. Dulu Kristen pernah mengalami masa-masa seperti ini pada saat zaman apa? Zaman abad pertengahan. Jadi pada saat itu ya, negara-negara Eropa seperti negara Skandinavia sekarang ini, mereka sangat-sangat mendembangkan yang namanya negara agama. Itulah alasannya kenapa bendera Norwegia ada tanda salib. Ya, negara-negara Skandinavia kan banyak ya yang ada bentuk salib bendera mereka. Apa tujuan mereka saat itu? Mereka pengen mendirikan negara Kristen, sama seperti yang terjadi di Konoha. Konoha pengen mendirikan negara Muslim ya. Zaman dulu, zaman abad pertengahan ya, beberapa tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu ya, Eropa sudah melewati fase-fase seperti ini. Biasa disebut dengan Dark Ages atau zaman kegelapan. Saat itu ya, mirip persis seperti yang ada di Konoha. Persis banget. Ya, di sana orang-orang Kristen mabuk agama. Mohon maaf ya. Kalau saya mengatakan seperti ini, banyak orang Kristen yang nggak terima. Karena apa? Karena kurangnya wawasan gitu. Kurangnya jam baca. Baca deh ya. Sejarah abad kegelapan. Ya, makanya ini penting ya. Biar kita belajar dari masa lalu ya, dari sejarah masa lalu. Kristen juga seperti itu kok. Semua hal dikontrol oleh gereja. Bahkan ya, peneliti-peneliti seperti Copernicus ya, kemudian penemu teori evolusi Charles Darwin hampir dipersekusi, hampir dihabisi. Karena apa? Karena saat itu gereja terlalu berkuasa. Itulah alasannya kenapa ya, agama dengan negara itu tidak boleh digabung, harus dipisah. Jadi Eropa sudah melewati zaman kegelapan. Namun Konoha saya melihatnya roman-romannya ya mengulangi seperti yang ada di Eropa zaman kegelapan. Ya, Konoha mendambakan menjadi negara agama. Jadi kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang melakukan persekusi di Sukabumi kemarin itu cuman pion-pionnya aja. Mereka bukan arsiteknya gitu. Mereka bukan dalangnya, tapi mereka pion-pionnya. Mereka sengaja digerak-gerakan dengan apa? Dengan ya bisa dengan mempelintir ayat-ayat ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sialnya ya, agama mayoritas di Konoha ada ayat-ayat yang memfasilitasi hal-hal seperti ini ya, seperti ayat-ayat yang berbunyi perangilah, bunuhlah, pepetlah ya. Kalau kamu ketemu dengan orang Israel, pepetlah sampai dia ke selokan misalnya. Ada kan ayat-ayat seperti itu ya. Banyak kok ayat-ayat seperti itu. Perlangilah, musuhilah, bunuhlah. Jadi kalau kita berpikir secara rasional ya, gini guys, saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa ada agama mengajarkan membunuh, memerangi dan lain sebagainya gitu. Berarti secara tidak langsung itu bukan agama, itu ideologi ya. Menurut saya, umat muslim yang ada di Konoha itu bukan penganut agama, tapi penganut tafsir-tafsir ya. Ini kan penafsirannya. Mereka menambahkan negara agama, tujuannya apa? Ya tujuannya mereka yang pengen yang gratis-gratis sebenarnya. Khilafah itu kan sebenarnya nggak masuk akal ya. Negara khilafah itu bunga bank 0 gitu ya, nggak ada riba. Terus gaji karyawan dari mana? Karyawan yang punya bank itu dari mana? Ini kan nggak masuk akal. Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran yang kurang rasional. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, banyak nanti warga Konoha yang marah gitu, yang mengatakan saya benci agama. Jadi kalau saya perhatikan ya, semakin kita peduli dengan agama, maka negara semakin tidak maju. Sama seperti zaman Eropa, zaman kegelapan Eropa. Mereka sangat peduli dengan agama. Bahkan pemuka agama itu dianggap seperti Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka tidak maju, terpuruk. Jadi kalau mau ya Konoha itu maju, kita bukan membenci agama ya, tapi menjauhkan agama dengan negara. Ya, jangan digabungkan. Kalau misalnya pemuka agama pengen berpolitik, sok aja nggak jadi masalah berpolitik. Tapi
jangan bawa politik ke ranah agama. Cuman warga Konoha kan nalarnya sangat rendah ya, SDM sangat rendah ya. Berkali-kali dikatakan jangan politik identitas, tapi mereka akan menggunakan politik identitas ya. Jadi secara tidak langsung ini merongrong ya persatuan dan kesatuan Konoha. Jadi kalau boleh jujur lagi ya guys, untuk menjadikan Konoha itu menjadi negara maju itu sebenarnya sangat simple dan sederhana ya. Tapi kita nggak niat ya sebenarnya, nggak ada keinginan yang kuat. Apa rahasianya? Jauhkan agama dengan negara, itu aja sih. Pisahkan ranah agama, ini ranah negara. Karena negara itu tidak boleh mengurusi ranah agama. Karena apa? Karena agama itu privasi. Ya, kalau negara itu kan bukan ranah privasi, itu ranah publik. Jadi sesuatu hal yang privasi itu tidak boleh diurusi oleh pemerintah. Nggak boleh sebenarnya. Namun ya, yang saya perhatikan di Konoha itu, kejadian-kejadian seperti ini ya, persekusi rumah ibadah dan sebagainya, ini ya sengaja pemerintah mengulur-ulur waktu gitu ya, sengaja ya, tidak peduli. Bahkan ya, Kementerian HAM, staf sus daripada Kementerian HAM mengatakan kasus ini ditangguhkan. Bukan Pak Piga ya, Pak Piga mengatakan ya, Menteri HAM mengatakan, enggak. Jadi staf susnya, bukan menterinya, ada kesalahpahaman ya. Staf sus daripada Menteri HAM ini mengatakan penangguhan ya untuk tersangka. Menurut saya ini sangat-sangat membagongkan ya. Kenapa? Kenapa harus ditangguhkan? Ya. Kenapa harus melindungi tersangka? Jadi kalau hal-hal seperti ini ya berakhir di materai, maka orang-orang tidak akan kapok guys. Nanti juga ya berakhir di materai kok, tanda tangan ini segala macam. Nggak bakalan ada kapok-kapoknya. Jadi mudah-mudahan ya nanti yang bikin laporan pengaduan ke polisi jangan dicabut ya laporannya. Mudah-mudahan jangan dicabut. Karena kemarin ya keluarga daripada korban atau ibu-ibu daripada korban itu mereka punya pengacara ya. Gercep ya. Kalau pengacara ngurusin seperti ini gercep ya. Harusnya pengacara itu nggak boleh ngurusin. Ini kan ranah privasi. Ngapain dia ngurusin ranah privasi atau agama gitu. Ya kalau masalah seperti ini gercep ya pengacara yang ada di Konoha. Jadi untuk menjadikan Konoha itu menjadi negara maju ya, menurut saya lebih baik ini aja sih, federasi ya, negara federasi. Dipisah-pisah aja ya. Misalnya nih ya, contoh ya, saya tidak mengatakan pendapat saya yang paling benar ya. Misalnya nih, Konoha bagian timur, ya udah negara Kristen aja gitu. Kemudian Konoha bagian tengah misalnya, ya udah negara Muslim aja. Konoha bagian barat misalnya, ya mayoritas Hindu misalnya, ya dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah. Ya, biar apa? Biar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ya, ini semacam ya bensin untuk memicu amarah. Dulu kan sudah pernah terjadi di Konoha ya, kelompok kejadian-kejadian seperti ini ya, konflik horizontal ya, seperti yang terjadi di mana itu ya, di Manado apa di mana itu pernah dulu ya terjadi. Poso ya, kejadian Poso dulu pernah kejadian yang sangat viral sekali. Jadi biar tidak terjadi hal-hal seperti ini, menurut saya itu Konoha itu lebih baik yang menjadi negara federasi aja sih ya. Jadi mendirikan negara masing-masing, sama seperti Amerika misalnya, mendirikan negara masing-masing sesuai ya keinginan mereka, mau jadi negara agama kayak. Jadi kita tahu gitu ya, misalnya nih negara Muslim, ya udah kita nggak usah mendirikan gereja di sana gitu. Oh ini negara Kristen, ya udah kita nggak boleh ya mendirikan masjid di sana misalnya, nggak jadi masalah. Ya apa masalahnya coba? Kadang ya saya kadang bingung ya sama orang yang jiwa nasionalisnya itu berlebihan. Jiwa nasionalisnya zaman sekarang sebenarnya kalau boleh jujur ya, nggak terlalu seperti zaman dulu ya. Zaman dulu ya nasionalis itu ya harus ya. Zaman sekarang ya kalau kita pengen negara kita maju gitu ya, atau kita pengen mau pindah ke negara lain deh ya, misalnya ke Singapura bisa ya, kalau kita punya skill. Ke Australia misalnya bisa kok. Itu cara paling gampang ya kalau kita pengen ya
kalau kita nggak suka misalnya nih di Konoha ya. Cuman sayang aja ya Konoha ini misalnya bubar gitu, itu yang saya nggak mau sebenarnya. Kenapa saya bikin video ini? Biar kita punya pandangan yang lebih luas lagi gitu ya. Lalu siapa dalang daripada atau arsitek daripada yang melakukan ini? Ya kemungkinan dalangnya ini orang yang sangat berpengaruh ya, baik di partai, di pemerintahan, ya, kemudian DPR. Mereka sudah punya jaringan. Mereka punya jaringan yang sangat kuat, dan ini ya hanya sedikit saja yang muncul ya, ibarat ya gunung es ya, di bawahnya itu masih banyak ya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka mendirikan negara agama di dalam negara. Padahal kalau boleh jujur ya, walaupun mayoritas Muslim ya, seperti misalnya Suriah, tetap bisa konflik kok, ribut kok. Beda penafsirannya juga ribut ya. Jadi kadang saya berpikir agama itu kadang-kadang ya semakin orang beragama semakin kacau saya melihatnya, semakin brutal gitu, semakin gak bermoral gitu. Makanya saya trust isu ya dengan pemuka agama. Kalau udah ngomongin tentang ayat-ayat dan sebagainya, waduh, ya saya langsung kabur tuh ya kalau udah ngomongin tentang ayat-ayat ini, ayat itu. Ya, di Konoha itu sangat banyak orang yang mabuk agama ya, mabuk agama, mabuk semabuk-mabuknya. Jadi dari kecil warga Konoha itu sudah diajarkan tentang kebencian-kebencian. Ya. Dari orok, dari kandungan diajarkan tentang kebencian, membenci ini, membenci itu. Sangat sayangkan ya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka itu sebenarnya untuk mendirikan agama itu aja sih sebenarnya. Mendirikan negara agama, kemudian ya agama di Konoha itu, terutama agama batas di Konoha itu sebenarnya bukan agama, tapi politik ya, berkedok agama. Itu semacam gerakan politik ya, saya melihatnya. Kenapa? Karena kalau misalnya keluar daripada agama mayoritas di Konoha itu kan halal darahnya gitu, dibunuh, kan ada hukumnya tuh ya. Jadi ini semacam jaringan politik ya, saya melihat. Bukan agama seperti yang kita percaya bahwa agama itu ya untuk tujuannya hal-hal yang baik ya, kemudian untuk menenangkan diri. Jadi saya melihat agama yang ada di mayoritas di Konoha ini bukan agama, tapi politik ya. Politik berkedok agama. Ya. Oke, ya. Semua yang saya katakan yang di video ini ya hanya terjadi di Konoha. Terutama di Jawa Barat ya. Jawa Barat yang ada di Konoha. Anak-anak kecil sudah diajarkan tentang kebencian-kebencian dari kecil ya. Nanti di next video saya akan bahas khusus ya. Apa bukti anak kecil yang ada di Jawa Barat itu sudah diajarkan kebencian-kebencian. Kemarin lalu ya, saya singgah di salah satu daerah di Jawa Barat ya. Ya kebetulan saya liburan. Saya singgah di salah satu warung. Saya tidak akan menyebutkan warungnya ya, saya privasi. Nah, ketika saya singgah di sana, ada anak kecil cerita ya, sekitar 5 orang ya. Umurnya masih sekitar 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, masih SD ya, kira-kira ya. Terus salah satu dari mereka mengatakan, Kristen itu, mohon maaf ya, go, tit, blok. Kristen itu masuk neraka. Kristen itu tolol. Ya gitu-gitulah. Terus saya samperin tuh anaknya. Siapa tadi yang ngomong Kristen itu? Go, tit, blok. Terus tiba-tiba mereka nggak ada yang ngaku. Padahal ada ya. Namun ya ketika saya interogasi gitu, ya terus saya bujuk-bujuk, saya bukan Kristen. Ya, jangan takut, nanti saya akan kasih jajan kalau kalian jujur terus terang, kata saya gitu. Terus si anak kecil ngomong gini, iya, aku tuh diajarin sama siapa? Iya, teman-teman saya di sekolah. Ya, teman sekolah. Iya, ada grup tuh ya. Terus ngata-ngatain Kristen dan lain sebagainya. Masih kecil guys, cewek lagi. Umur ya sekitar 7 tahun lah. Makanya saya ini ya sangat ngeri sekali ya yang ngelihat masalah seperti ini ya. Terutama Jawa Barat ya. Ada tuh saya rekam ya videonya. Nanti saya akan bahas ya di next video. Mungkin kalau saya bahas ini durasinya terlalu panjang ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Salam nasional.